Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Sadiq Zainal dari kelompok 4. Kelompok kami akan menjelaskan tentang apa itu asuransi jiwa. Sebelum menjelaskan tentang apa itu asuransi jiwa, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Ahmad Sadiq Zainal, Andi Ulayah Khairunisa, Asernov Abraham Wijaya, Nirwana Rahmat, Sri Pitaloka, Aldi Fadliadi, dan Wahyudi Ningrat. Nah, mungkin kata asuransi ini sudah tidak asing di telinga teman-teman sekalian, tapi mungkin teman-teman sekalian belum mengerti apa itu asuransi. Nah, sebelum memasuki asuransi jiwa, saya ingin memberi penjelasan tentang apa itu asuransi. Di Indonesia, istilah asuransi sering digunakan untuk istilah pertanggungan. Dua istilah ini mengikuti istilah dalam bahasa Belanda, yaitu asuransi yang artinya asuransi dan verzekering yang artinya pertanggungan. Memang asuransi di Indonesia bermula dari negeri Belanda. Di Inggris digunakan istilah insurance dan assurance yang mempunyai pengertian yang sama. Tetapi istilah insurance digunakan untuk asuransi kerugian, sedangkan istilah assurance digunakan untuk asuransi jiwa. Asuransi ini sendiri disebutkan dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menyebutkan asuransi adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi. Premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan setiap bulan sebagai kewajiban dari tertanggung atas keikutsertaannya di asuransi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya suatu hari nanti karena suatu peristiwa yang tak tertentu, tak menentu. Asuransi ini juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan karena telah memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, dan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Nah, setelah ini kami akan membahas tentang asuransi jiwa yang akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Pitaloka. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian asuransi jiwa dan ciri-ciri asuransi jiwa. Definisi asuransi jiwa terbagi menjadi dua, yaitu definisi regulasi. Perusahaan asuransi jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Definisi yang kedua yaitu definisi aplikatif. Asuransi jiwa adalah jenis asuransi yang menyediakan pengalihan kerugian finansial atas bencana yang bisa terjadi pada manusia, baik akibat langsung seperti kematian atau cacat maupun akibat tidak langsung seperti biaya pengobatan atau kehilangan penghasilan. Secara umum, asuransi jiwa suatu asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial yang tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat ataupun hidupnya terlalu lama. Atau definisi asuransi jiwa yaitu suatu kontrak perjanjian antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi atau insurer yang dimana pihak asuransi berjanji untuk membayarkan nominal uang
kalau terjadi risiko kematian terhadap pihak pemegang asuransi atau polis. Selanjutnya, ciri-ciri asuransi jiwa. Ada beberapa ciri-ciri dari asuransi jiwa, yaitu pertama, masa pertanggungan, yaitu umumnya lebih dari 1 tahun, kecuali polis perjalanan atau rider dari suatu polis jangka pendek. Kedua, objek pertanggungan, yaitu jiwa manusia dan fisik manusia. Ketiga, resiko yang ditanggung, yaitu kematian, cacat badan, biaya pengobatan, dan kehilangan pendapatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ulayah Herunisa akan membacakan materi fungsi asuransi jiwa. Adapun fungsi dari asuransi jiwa adalah sebagai berikut. Yang pertama, media proteksi, yaitu memberikan santunan kepada ahli waris ketika tertanggung meninggal dunia dalam periode pertanggungan. Yang kedua, media investasi, yaitu memberikan santunan kepada ahli waris atau pemegang polis ketika tertanggung tetap hidup sampai usia tertentu atau sampai akhir masa pertanggungan. Yang kedua, jenis-jenis polis asuransi jiwa. Yang pertama, asuransi berjangka atau term, ialah suatu kebijakan yang paling sederhana dan yang paling murah. Polis ini biasanya diambil untuk jangka waktu tertentu, misalnya antara 10, 20, atau 30 tahun. Tujuannya ialah untuk menyediakan kebutuhan temporer, misalnya seperti pendidikan anak, rumah, pembayaran hipotek, dan sebagainya. Jenis-jenis dari produk ini cocok untuk kalian yang memiliki kebutuhan untuk biaya asuransi yang besar, akan tetapi hanya memiliki daya beli yang terbatas. Yang kedua, asuransi jiwa dwiguna atau endomen, ialah suatu jenis dari asuransi jiwa yang memberikan dua keuntungan sekaligus. Manfaatnya yang pertama berupa penerimaan sejumlah pertanggungan kalau tertanggung meninggal dunia atau mati dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kebijakan polis asuransi yang kalian beli. Yang kedua, kalau tertanggung masih hidup saat jangka waktu berakhir, tertanggung akan mendapatkan semua uang pertanggungan. Yang ketiga, asuransi jiwa seumur hidup atau whole life, ialah suatu jenis asuransi jiwa permanen yang memberikan proteksi asuransi seumur hidup untuk seseorang. Kalau kalian ingin manfaat yang lebih dari sekedar santunan kematian, ataupun kalian yang menyukai ide tabungan jangka panjang. Kalau kalian menginginkan proteksi jiwa sekaligus memiliki tabungan untuk kebutuhan darurat, misalnya seperti biaya tagihan rumah sakit, ataupun kalau kalian ingin mendapatkan pertumbuhan modal investasi, kalian dapat mempertimbangkan membeli polis asuransi ini. Akan tetapi, bersiaplah untuk membayar premi yang lebih tinggi daripada asuransi jiwa berjangka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sernuk Abraham Jaya. Pada kesempatan kali ini ada dua poin yang akan saya jelaskan. Poin yang pertama mengenai manfaat asuransi jiwa dan poin yang kedua mengenai ekonomi dalam asuransi jiwa. Langsung saja ke poin pertama mengenai manfaat asuransi jiwa. Manfaat asuransi jiwa yang pertama yaitu meminimalisasi risiko yang tidak terduga, seperti bencana dalam kehidupan keluarga. Dengan asuransi, perlindungan bisa didapat sehingga akan terasa meringankan. Manfaat asuransi yang kedua, yaitu keluarga akan lebih terjamin. Kalau sewaktu-waktu terjadi sesuatu pada keluarga, ada dana cadangan, yaitu klaim asuransi yang dapat dipakai untuk membantu keluarga. Manfaat asuransi yang ketiga, yaitu banyak hal-hal yang bisa disiapkan, seperti pendidikan anak, pengeluaran keluarga bulanan, hingga sampai berbagai kebutuhan yang sifatnya rutin. Biasanya terbantu dengan dana talangan yang sudah disiapkan dari skema asuransi jiwa. Manfaat asuransi jiwa yang keempat atau yang terakhir, yaitu berbagai macam fasilitas memudahkan bisa didapatkan melalui asuransi jiwa. Apalagi sekarang asuransi jiwa banyak digabung dengan berbagai macam perencanaan lain yang bisa membantu di saat-saat sulit di masa yang akan datang. Dari keempat manfaat asuransi jiwa tersebut, saya bisa menyimpulkan bahwa asuransi jiwa memiliki manfaat untuk menenteramkan pikiran akan masa depan, khususnya bagi kepala keluarga
Adanya asuransi jiwa dapat membuat pikiran lebih tentram sebab akan ada dana cadangan jiwa terjadi jika sesuatu terjadi di masa depan. Dan dengan begitu, pekerjaan bisa lebih tenang dan hasilnya pun akan lebih maksimal. Lanjut ke poin nomor 2, yaitu efemen dalam asuransi jiwa. Dalam asuransi jiwa yang dimaksud dengan bahaya adalah meninggalnya orang yang jiwanya diasuransikan. Seperti yang kita ketahui bahwa efemen adalah suatu peristiwa yang belum tentu terjadi. Meninggalnya seseorang itu merupakan hal yang sudah pasti. Setiap makhluk bernyawa pasti mengalami kematian. Akan tetapi, kapan meninggalnya seseorang tidak dapat dipastikan. Inilah yang disebut dengan peristiwa yang tidak pasti atau efemen dalam asuransi jiwa. Efemen ini hanya satu, yaitu ketidakpastian kapan meninggalnya seseorang sebagai salah satu unsur yang dinyatakan dalam definisi asuransi jiwa. Karena efemen ini hanya satu, maka tidak perlu dicantumkan dalam polis. Ketidakpastian kapan meninggalnya seorang tertanggung atau orang yang jiwanya diasuransikan merupakan risiko yang menjadi beban penanggung dalam asuransi jiwa. Efemen meninggalnya tertanggung itu berisi dua, yaitu meninggalnya itu benar-benar terjadi dalam jangka waktu asuransi dan benar-benar tidak terjadi sampai jangka waktu asuransi berakhir. Kedua-duanya menjadi beban penanggung. Sekian dari materi yang saya jelaskan. Terima kasih. Baik, saya Wahyu Diningrat akan menjelaskan mengenai uang santunan dan pengembalian. Nah, di sini bisa kita lihat uang santunan adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh penanggung kepada penikmat dalam hal meninggalnya tertanggung sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam polis. Nah, contohnya begini, jika tertanggung mengasuransikan dirinya kepada penanggung dalam hal ini yaitu lembaga asuransi, maka di saat terjadinya efemen, maka penanggung berhak atau wajib membayarkan sejumlah uang yang pernah disepakati dalam polis tersebut. Nah, penikmat yang dimaksud adalah orang yang ditunjuk oleh tertanggung atau orang yang menjadi ahli waris sebagai yang berhak menerima dan menikmati santunan sejumlah uang yang dibayar oleh penanggung. Nah, jadi siapapun yang ditunjuk oleh tertanggung yang bisa menikmati uang pembiayaan tersebut itu berhak diberikan oleh penanggung. Nah, apabila penanggung dalam hal ini lembaga asuransi tidak melaksanakan apa yang ada yang tertera di dalam polis tersebut atau bisa kita sebut wan prestasi, maka lembaga tersebut bisa dihukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di sini juga kita bisa lihat pembayaran santunan merupakan akibat terjadinya peristiwa atau efemen, yaitu meninggalnya tertanggung dalam jangka waktu berlaku asuransi jiwa. Nah, maka muncul pertanyaan, bagaimana jika tertanggung dalam polisnya itu misalnya menetapkan asuransinya dalam jangka waktu tertentu, contohnya selama 60 tahun, tetapi tertanggung masih hidup melebihi 60 tahun. Nah, maka dalam kasus ini bisa dilakukan pengembalian. Nah, untuk pengembalian kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, di sini akan tetapi apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi jiwa tidak terjadi efemen atau meninggalnya tertanggung, maka tertanggung sebagai pihak dalam asuransi jiwa berhak memperoleh pengembalian sejumlah uang dan penanggung yang jumlahnya telah ditetapkan berdasarkan perjanjian tersebut. Namun terdapat perbedaan dengan asuransi kerugian. Nah, jika di dalam asuransi jiwa efemen tidak terjadi, maka uang yang tadinya dibayarkan oleh tertanggung atau biasa disebut dengan premi itu hanya seolah-olah seperti tabungan
yang bisa diambil jika jangka waktu asuransi berakhir dan event yang tertera dalam polis itu tidak terjadi. Namun beda dengan asuransi kerugian. Nah, asuransi kerugian jika tertanggung tidak tidak mengalami yang namanya event, misalnya tertanggung mengasuransikan rumahnya dari kebakaran. Nah, jika event tersebut tidak terjadi, maka uang tersebut itu menjadi hak lembaga asuransi sepenuhnya, dan uang yang tadinya dibayarkan setiap bulan atau premi yang dibayarkan setiap bulan itu tidak bisa diklaim kembali. Nah, pada asuransi kerugian, nah, di sini ditulis apabila asuransi berakhir tanpa terjadi event, premi tetap menjadi hak penanggung, ya, seperti tadi yang saya bilang. Sedangkan pada asuransi jiwa, nah, premi yang telah diterima penanggung dianggap sebagai tabungan dan dikembalikan kepada penabungnya, yaitu tertanggung. Ya, sekian. Saya Nirwana Rahmat akan menjelaskan mengenai penyebab asuransi jiwa berakhir. Saya Nirwana Rahmat akan menjelaskan mengenai penyebab asuransi jiwa berakhir. Yang menjadi penyebab pertama yaitu karena terjadi event, di mana di dalam asuransi jiwa itu satu-satunya event yang menjadi beban penanggung adalah meninggalnya tertanggung. Di mana event ini itu juga menjadi salah satu syarat untuk dapat diadakan asuransi jiwa antar tertanggung dan penanggung. Jadi apabila dalam jangka waktu yang telah disepakati dan telah terjadi event atau peristiwa meninggalnya tertanggung, maka si penanggung berkewajiban untuk membayarkan uang santunan kepada si penikmat. Si penikmat ini itu dapat meliputi orang yang ditunjuk oleh tertanggung atau kepada ahli waris tertanggung. Jadi asuransi jiwa ini itu berakhir ketika si penanggung telah melunasi pembayaran uang santunan tersebut. Kemudian penyebab yang kedua yaitu karena jangka waktu yang telah disepakati telah berakhir. Jadi apabila dalam jangka waktu yang telah disepakati itu telah berakhir atau habis dan belum terjadi event, maka beban risiko penanggung itu telah berakhir. Akan tetapi dalam perjanjian itu telah ditentukan bahwa si penanggung itu harus mengembalikan sejumlah uang kepada tertanggung. Atau dengan kata lain, asuransi jiwa itu berakhir sejak jangka waktu yang telah disepakati itu telah habis, diikuti dengan pengembalian sejumlah uang kepada tertanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Fatihadi. Saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang penyebab asuransi jiwa berakhir yang telah dijelaskan teman saya sebelumnya. Nah, terdiri dari beberapa poin tersebut. Poin pertama karena terjadi event, poin kedua karena jangka waktu berakhir, dan poin ketiga saya akan menjelaskan karena asuransi gugur. Nah, di dalam poin ketiga, dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD pasal 306 tentang perjanjian asuransi disebutkan, apabila orang yang diasuransikan jiwanya pada saat diadakan asuransi ternyata sudah meninggal, maka asuransinya gugur, meskipun pihak tertanggung tidak mengetahui kematian tersebut, kecuali jika diperjanjikan lain. Nah, kata terakhir pada pasal tersebut memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk membuat perjanjian lain yang menyimpan dari ketentuan pasal ini. Sebagai contoh, asuransi yang diadakan untuk tetap dinyatakan sesuai dengan undang-undang dan sah asalkan tertanggung benar-benar tidak mengetahui telah meninggal. Jika itu dinyatakan gugur tapi tidak memiliki resiko, maka premi yang sama ini dibayarkan oleh tertanggung bisa diserahkan kepada pihak-pihak untuk membuat janji kembali. Nah, berikutnya poin keempat, karena asuransi dibatalkan. Nah, di dalam poin keempat, asuransi jiwa dapat berakhir karena pembatalan sebelum jangka waktu berakhir. Pembatalan tersebut dapat terjadi
karena tertanggung tidak melanjutkan pembayaran premi sesuai dengan perjanjian atau karena permohonan tertanggung sendiri. Pembatalan asuransi jiwa dapat terjadi sebelum premi mulai dibayar ataupun sesudah premi dibayar menurut jangka waktunya. Nah, itulah pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih.